Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab semangat, saya doain mudah-mudahan masuk surga. Saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman ya. Baitur Rahmah diberikan rezeki yang banyak, halal, barokah. Yang punya utang segera lunas. Semoga cepat lunas. Rupanya kurang semangat ini. Semoga cepat lunas yang punya utang. Nah, yang semangat berarti punya utang, belum lunas. Saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya mantu, punya anak, belum punya rumah, semoga cepat membeli rumah. Amin. Yang belum punya mobil, semoga dapat segera membeli mobil. Yang anaknya lagi belajar, semoga menjadi anak soleh dan solehah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum berangkat haji, semoga segera menunaikan ibadah haji. Semoga dapat beribadah di Madinah, di Makkah. Dan semoga bapaknya pulang nanti dapat istri lagi. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan, sekaligus kami cintai DKM Masjid Baitur Rahmah. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga selalu jamaahnya ini semangat dan selalu sehat walafiat untuk terus beribadah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam sebagai umat Rasul yang mencintai Rasulnya, untuk selalu salawat dan salam itu kita baca dan kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, alhamdulillah nih, malam ini saya dapat silaturahim atas izin Allah. Berkat wasilahnya adalah Ustadz Abdur Rahim. Ustadz Abdur Rahim baru tahun ini memberikan kesempatan pada saya nih. Beliau sejak tahun 2003 kalau tidak salah di masjid kami di Cende, setiap bulan Ramadan tidak pernah absen kami minta untuk mengisi di sana. Bahkan Jumat pun beliau setahun 2 kali mengisi untuk sholat Jumat. Tapi sebenarnya saya sejak tahun 2003-2004 sudah masuk di kampung baru namanya ya. Iya. Kampung baru. Ini tahun di generasi keberapa? Kalau tidak salah baru-baru pindah dari Simprung. Saya sering beri ke sini. Ada nggak masih kira-kira yang pertama dari Simprung kemari? Ada nggak ibu bapak? Ada. Masih ada. Alhamdulillah kalau gitu ya. Orang Simprung awalnya di sana ya. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimahullah. Sebenarnya saya malam ini kalaulah tidak atas undangan Ustadz Abdur Rahim,
Saya nggak bisa kemari nih. Saya ada undangan Pak, Bu. Ada undangan di Kalideres. Tapi saya tidak mau. Ya, Kalideres. Ini musim hujan, saya takut kanyut. Ya diundang oleh wali kota Jakarta Barat. Pak Hanafi isi ya di masjid kami. Di mana Kalideres? Saya jemput nanti. Boleh jemput, pas pulang saya nggak bisa pulang. Kalinya deras, bisa kanyut saya. Iya, kemarin juga saya diundang di Lubang Baya, nggak mau juga saya. Iya, caplok Baya saya. Nggak apa-apa lah yang dekat-dekat aja, Kampung Baru begitu kan. Iya. Ibu bapak rahimakumullah. Pada malam kesempatan ini masih wilayahnya wilayah Ramadan. Ramadan itu kalau kita bicara tentang Ramadan itu puasa. Puasa itu berat. Beratnya nggak Pak, Bu? Kalau kita puasa Ramadan siang hari berat nggak? Berat. Berat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman, khusus kepada orang yang beriman, bukan orang Islam yang beriman. Karena ternyata banyak sebagai muslim tetapi tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan itu adalah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Kutiba bermakna ayujiba. Dalam tafsir Al-Marabi. Maknanya wajib. Diwajibkan kepada orang yang beriman. Berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa puncak yang mau dicapai? Ending yang kita harapkan dari puasa itu. La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Puncak akhir yang kita harapkan itu adalah bertakwa. Bu, Pak. Sulit ternyata untuk mencapai takwa itu. Karena banyak rintangan, banyak godaan, tidak sederhana ketika kita ngomong bertakwa, bertakwa. Kalimat ini paling mudah kita ucapkan, tetapi pada implementasi untuk mencapai takwa itu sulit. Maka oleh karenanya perlu latihan dengan puasa ini. Kalau model kita barangkali betul hanya sebatas dengan latihan tarbiyatun nafas, latihan jiwa untuk tidak makan, tidak minum. Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin, puasa itu diklasifikasikan ada 3, Pak, Bu. Ada 3. Ada 3 macam, ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah puasa ammah. Puasa umum. As-shaumul 'am. Puasa yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang tidak makan seharian, tidak minum seharian, bisa, anak kecil juga bisa. Ini puasa orang awam. Ya. Mulai dari imsak sampai terbenamnya matahari, kita tidak makan, tidak minum. Bisa. Ya, anak kecil bisa. Tidak makan, tidak minum, menahan haus dan lapar. Tingkatan yang kedua, Pak, Bu, adalah puasa hawas. Sudah meningkat lebih tinggi. Puasa tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tapi puasa yang kedua ini tingkatannya adalah matanya puasa, mulutnya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Tangan tidak mengambil yang bukan haknya. Mata dikurangi tidak
melihat sesuatu yang kiranya akan menimbulkan sebuah syahwat. Apalagi mulut juga puasa tidak suka membicarakan kejelekan orang. Puasa. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, hawasul hawas. Tidak makan, tidak minum seharian, matanya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa, hatinya pun puasa. Hatinya bersih, Bu. Tidak iri kepada orang lain. Tidak iri ketika ada tetangga TV-nya baru. Ada tetangga beli motor baru, hatinya bersih, mengucapkan alhamdulillah, tidak dengan kemudian paling juga ada korupsi itu di kantornya. Nah ini awas, hati-hati. Maka oleh karenanya hatinya pun harus puasa. Makanya kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min syami ila jubal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain dari haus dan dahaga setelah lapar. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada mendapatkan nilai sama sekali. Maka oleh sebab itulah sangat disayangkan andaikan kita berlapar-lapar setiap hari, tidak makan, tidak minum, lalu kemudian tidak mendapatkan nilai sedikit pun. Maka di dalam Kitab Al-Firdaus Juz 2, hadis yang diriwayatkan Dailami pada halaman 447. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang ke-197. Bahwa, Bu, ada 5 yang ini menyebabkan terhapusnya pahala orang yang berpuasa. Ada berapa? Ada 5. Pertama nih, ya, adalah al-kidb. Kizbun. Apa kizbun? Dusta. Kalau ngomong suka bohong. Bu, suka bohong nggak sama suami? Kalau suami suka bohong sama istri? Enggak ya, alhamdulillah, enggak tinggal dah. Ya. Pak minta duit, enggak ada duit padahal ada dompetnya. Ibu suka ngambil enggak dompet Bapak tuh? Sering banget. Sering dah. Ya. Itu dusta ketika sedang berpuasa lalu kita suka bohong, mulut kita hapus pahala. Puasa kita tidak ada pahalanya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan tentang kekurangan orang, kejelekan orang. Ghibah ini dosanya dahsyat, lebih dahsyat dari rentenir. Rentenir saja lintah darat disebutnya, Bu, Pak. Tapi ghibah adalah dahsyat dosanya. Kenapa demikian? Perhatikan dalam surat Al-Hujarat. Coba Ustaz nanti, saya lupa ingat. Surat Al-Hujarat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan, menganalogikan ghibah itu ketika seseorang memakan bangkai daging saudara yang sudah mati. Kata Allah, sungguh menjijikkan, bukan? Jadi kalau ibu bapak di saat bulan Ramadan sedang berpuasa menggibah, membicarakan tentang kekurangan dan kesalahan serta kejelekan orang lain, sama artinya dia memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Suka enggak tidak?
Suka tidak? Tentu tidak. Kata Allah, sungguh menjijikkan bukan? Ini. Dan ini juga gambaran pernah terjadi sebuah kasus. Ketika Rasulullah SAW beberapa kumpul bersama istrinya. Salah satu istrinya paling cantik, paling muda. Lalu istrinya yang paling muda, paling cantik itu bercerita kepada Rasulullah. Ada salah satu istri Rasulullah itu tidak sama dengan yang lain. Kira-kira yang paling cantik siapa, Bu? Aisyah. Paling muda, paling cantik. Orang Arab. Ya, kata orang sekarang itu badannya itu bohai, gitu, tinggi. Kulitnya itu adalah putih. Orang Arab hidungnya mancung seperti perosotan TK begitu. Tinggi. Khadijah walaupun sudah usianya kena orang Arab, tapi ada istri Rasulullah yang turunan dari Yahudi. Siapa kira-kira? Sedikit agak pendek, agak hitam, hidungnya pun tidak terlalu mancung. Siapa kira-kira? Yang bisa ketebak umroh. Agak pendek, tidak terlalu mancung hidungnya, turunan Yahudi. Siapa? Sofia. Istri Rasulullah yang agak sedikit beda dengan istri yang lain itu Sofia. Karena memang beliau bukan dari turunan Arab. Aisyah membicarakan tentang kekurangan Sofia di depan Rasulullah. Lalu Rasulullah sampai stop Aisyah. Andaikan pembicaraanmu aku campur dengan air di lautan, maka air itu akan terkontaminasi, akan berubah warnanya, akan bau. Artinya apa? Artinya ghibah itu luar biasa dahsyat. Ibu, bapak, perlu diingat. Ketika ibu atau bapak ada orang atau menceritakan tentang keburukan dan kejelekan orang lain kepada orang lain, kalau kita hubungkan itu masuk pidana, ada pelanggaran pidana. Jangan dikira itu, Bu, perbuatan tidak menyenangkan. Kita undang-undang hukum pidana, Pak. Andaikan bapak diomongin oleh orang lain di depan umum, bapak tidak terima, perbuatan tidak menyenangkan, mempermalukan di depan orang. 3.11.310, Pak, orang tersebut melanggar pasalnya, bisa dibidana, Pak. Jangan kira itu tidak sederhana itu. Maka kenanya hati-hati, karena perbuatan tidak menyenangkan dalam kitab undang-undang pidananya. Bisa dipidanakan, lapor ke polisi, bisa diproses, Pak. Apalagi dengan tulisan disebarluaskan. Bapak misalkan namanya Pak Ahmad, ditulis Pak Ahmad itu maaf misalkan mencuri gadis malam-malam ditelanjangi, mempermalukan itu, aib. Jadi ini aib, perbuatan tidak menyenangkan, ghibah dalam agamanya. Maka karena itulah hati-hati. Maka ketika kita melakukan ghibah, hapus pahala kita. Yang ketiganya itu adalah namimah. Apa itu? Adu domba. Bu, kalau kita punya kawan, punya tetangga suka adu domba. Adu domba ini adalah bukan watak Muslim, tapi watak Yahudi. Orang Muslim itu tidak demikian. Orang Yahudi itu adalah tidak suka ketika melihat orang lain itu damai. Ketika melihat orang lain itu rukun. Yahudi itu inginnya orang lain itu terus bergejolak, berselisih paham, bertengkar. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan suka kepada umat Islam sampai kapanpun
sepanjang umat Islam itu komitmen dengan agamanya. Kecuali umat Islam itu meninggalkan agamanya dan ikut ke agama mereka, itu yang diharapkan. Makanya adu domba itu bukan sifat orang Islam, tetapi adalah sifat orang Yahudi. Ya. Nah, adu domba bisa menghapuskan pahala puasa kita. Yang keempatnya, kata Nabi, adalah melihat sesuatu dengan nafsu syahwat. Wan nadru bi syahwatin. Melihat sesuatu itu dengan nafsu. Seorang laki-laki atau suami pada siang hari sedang berpuasa melihat istri, karena istrinya itu habis mandi pakai anduk setengah, maaf. Lalu suaminya melihat ada sebuah keinginan nafsu. Nah, hati-hati. Dan juga istri jangan memancing-mancing. Kalau malam, oh mau pakai berapa ronde juga nggak apa-apa. Malam, siang. Begitu pula sebaliknya, awas bapak-bapak juga jangan mancing-mancing ibu atau istrinya. Pengantin baru ditahan dulu. Kalau siang hari, ya, penadru bisyahwatin, ya, menggebu sebuah keinginan. Awas. Yang bukan muhrim, apalagi mungkin kita lagi istri kemana tahu melihat seorang wanita yang berbeda yang ada di rumah, lalu melihat dengan mata yang tak pernah pejam. Melotot itu sampai. Nah, hati-hati. Hati-hati, ya. Yang terakhir kata Nabi itu adalah sumpah palsu. Sumpah palsu dengan menggunakan atau menyebut nama Allah dan Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak ngambil, padahal dia yang ngambil. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pakai barang itu, padahal dia yang pakai. Ini sumpah palsu. Hati-hati. Paling mudah ketika kita kemudian juga hal-hal yang tidak patut kita ucapkan, lalu kita dengan bersumpah, nah, terhapus. Maka itulah kata Nabi, ini yang sangat dikhawatirkan, bahwa ya, ketika umat berpuasa, tetapi puasa yang dilakukan tidak mendapat apa-apa. Pada malam hari dia bangun, qiyamul lail, bangun tahajudnya, baca Qur'annya, tadarus, dan sahurnya, tetapi hanya sebatas begadang saja, tidak menemukan nilai, maka siang harinya ngantuk. Ini yang sangat dikhawatirkan para Rasulullah. Maka oleh karenanya ketika Ramadan itu lewat, tidak ada dampak sama sekali. Kalau puasa diterima, pahalanya diterima, oleh kita yang berpuasa ada dampak 11 bulan sesudahnya itu. Yang pada Ramadan ini kan yang tidak biasa ke masjid. Taraweh, alhamdulillah aktif. Lalu setelah Ramadan, ya jangan kendor. Jangan tinggalkan barisan. Karena sudah latihan di bulan Ramadan. Ketika bulan-bulan lain mungkin tidak biasa kita memberi, di bulan Ramadan kita berlatih dengan adanya tromol lewat, biasakan, ya kita sudah biasa itu. Lalu jangan kendor, biasakan juga. Biasa di bulan Ramadan ini kita berbagi pada anak yatim, maka bulan-bulan lain berbagi meskipun sedikit, agar dia pun merasakan apa yang dirasakan oleh kita. Itu Ramadan itu adalah tarbiyatun nafs, melatih diri. Ketika kita berbagi kepada orang lain, itulah pahala yang paling besar. Ingat sebuah dialog seorang nabi yang bernama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa telah melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Tuhannya, lalu merasa selesai tugas itu, lalu dia menanyakan kepada Allah, kepada Tuhannya, ya Tuhan,
Aku tuh sudah melaksanakan semuanya. Perintah-perintah ibadah yang telah Engkau perintahkan. Sholat aku sudah lakukan. Allah jawab, sholatmu adalah hanya untuk mencegah perbuatan keji dan munkarmu. Tuh. Ya Allah, aku telah membacakan selawat. Selawat itu hanyalah untuk menenangkan jiwamu, kata Allah. Lalu, ya Allah, yang mana lagi? Aku sudah melaksanakan sodako. Sodako itulah, membantu orang itulah, di sana aku ada bersamamu, kata Allah. Maka aku sangat cinta, kata Allah, terhadap sodakomu kepada fakir miskin, kepada yatim. Ibu bapak, Ramadan ini kesempatan kita untuk berbagi. Lakukan dan coba gugah diri kita Ramadan ini. Belum tentu ibu bapak Ramadan yang akan datang kita masih ada. Anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Artinya apa? Agar kita sungguh-sungguh di Ramadan ini. Jangan melewatkan dengan sebaik mungkin. Ada di Ramadan, setiap Ramadan itu Lailatul Qadar. Ibu bapak, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar mengatakan ada setiap Ramadan. Maka Ramadan itu ada Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Bu, Pak, Sayyidina Umar pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Dia dapatkan pada malam ganjil sesuai dengan hadis Rasulullah. Di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Coba perhatikan. Surat Al-Qadar dibaca. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Satu Quran itu ada 3 kali diulang. Satu Quran 30 juz diulang hanya 3 kali. Coba deh, saya pengen dengar ibu bapak adik-adikku. Lailatul Qadar itu ada berapa huruf coba? Siapa yang cepat coba? Coba, ada berapa huruf? 1, 2, 3, berapa? Berapa? Ada? Ada berapa huruf? Lailatul Qadar. Hah? Berapa? Tadi siapa? Siapa? Berapa? 10. Kelebihan? 9. Nah nih, saya doakan segera umroh. Udah punya istri kan? Belum? Istri dulu dah. Ada 9. Coba deh itu. Coba itu. Coba. Lailatul Qadar. 9. Ya. Nanti lihat. 9 kali 3 berapa? 27. Sayyidina Umar mendapatkan malam Qadar itu di tanggal 27. Tetapi ibu bapak jangan fokus langsung ke 27. Dari awal secara kontinu, tidak boleh ujug-ujug. Nah, maka karenanya ibu bapak mudah-mudahan ya, kalau semuanya dapat kayaknya tidaklah. Ada di antara kita mudah-mudahan yang dapat. Jika kita mendapatkan insya Allah hidupnya lebih baik. Ketika kita lebih baik, efek dan imbasnya tetangga yang lainnya pun akan lebih baik. Karena tetangga kita, teman kita sudah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ibu bapak hadirin rahmatullah, itu saja barangkali mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Tetapi andaikan Allah mengambil di antara kita ini, sehingga di tahun yang akan datang Ramadan tidak berjumpa dengan kita. Mudah-mudahan ini adalah Ramadan terakhir dan semoga kita husnul khatimah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan sepanjang tahun ini, bulan ini adalah Allah selalu membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.